I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah, sebelum memulai pelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Ketua kelas, apakah semuanya hadir? Iya, Bu, hadir, Bu. Baiklah, kita akan masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Sudah kelihatan slide Ibu? Sudah, Bu. Nah, sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat materi yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ingat, Bu. Yaitu tentang perkembangan teori model atom dan partikel penyusun Atom. Atom, Bu. Apa saja perkembangan teori model atom yang Ananda ketahui? Teori atom Teori Dalton, atom Dalton, Rutherford. Bohr, dan mekanika kuantum, Bu. Ya, perkembangan teori model atom ada 5, yaitu teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Nah, untuk partikel penyusun atom ada apa saja? Proton, Ada elektron, dan neutron, Bu. Bu. Proton, elektron, dan neutron. Neutron. Yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Silahkan bacakan, Elsa. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mengetahui perbedaan teori model atom Bohr dan teori model atom mekanika kuantum, serta konfigurasi elektron teori model atom Bohr dengan menggunakan model problem-based learning dengan benar. Nah, Sekian, Bu. itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, silahkan perhatikan gambar yang ada pada slide. Nah, dari gambar tersebut, apakah ada muncul pertanyaan, Ananda? Saya, Ada, Bu, Bu. izin bertanya, Bu. Ya, silahkan, Elsa. Bagaimana hubungan pelaksanaan tawaf dengan lintasan Bohr itu, Bu? Nah, ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Ya, silakan, Rani. Apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron, Bu? Nah, untuk pertanyaan Ananda itu nanti akan dapat jawabannya setelah kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu minta silahkan Ananda diskusikan dalam kelompoknya LKPD yang sudah Ibu berikan di grup WA-nya. Silahkan diskusikan dalam kelompoknya ya, Ananda. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Baiklah, apakah ada terkendala kelompok 1? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika jawaban dari LKPD sudah selesai dikerjakan, kelompok berapa yang mau presentasi? Kelompok 1, Kelompok Bu. 1, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 2, Bu. Nah, silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok dari kami. Yang pertama yaitu saya Muhammad Adi Prabowo sebagai moderator, dan yang kedua itu ada Rani Novita sebagai penyaji materi satu, dan yang ketiga ada si Elsa sebagai penyaji kedua. Baiklah, untuk saudari Rani Novita, silakan menyajikan materi yang pertama. Terima kasih moderator. Pada LKPD pertama, apa persamaan dan perbedaan dari kedua teori model atom Bohr dan teori model atom mekanika kuantum? Nah, persamaan dari kedua teori ini adalah menjelaskan posisi dan susunan elektron pada suatu lokasi di luar nukleus. Yang mana untuk teori atom Niels Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr pada tahun 1885 sampai 1992, sedangkan model atom mekanika kuantum dicetuskan oleh Los de Broglie, Heisenberg, dan Erwin. Selanjutnya, keberadaan elektron tersebut. Pada teori Bohr, elektron berada pada kulit atom, orbit, atau lintasan yang merupakan tingkat energi elektron. Yang kedua, lintasan elektron diasumsikan mirip sistem tata surya. Dan yang ketiga, kulit atom yang paling dekat nukleus atau kulit K mempunyai energi elektron paling rendah. Sedangkan pada mekanika kuantum, keberadaan elektron sendiri berada dalam daerah paling memungkinkan terdapat elektron atau disebut dengan orbital. Yang kedua, posisi dari elektron lebih akurat. Nah, yang pada Bohr sendiri juga mengungkapkan sendiri tentang keberadaan elektron lagi mengenai bermuatan negatif yang bergerak mengelilingi nukleus, sedangkan yang bermuatan nukleus yang bermuatan positif, sedangkan bergerak pada lintasan elektron yang tidak menyerap atau memancarkan energi. Selanjutnya, elektron yang berpindah dari tingkat energi tinggi ke tingkat energi rendah dan memancarkan energi dari gelombang elektromagnetik. Ataupun sebaliknya, nah posisi elektron sendiri tidak akurat. Selanjutnya mengenai bentuk orbit atau lintasan elektron. Pada Bohr sendiri dikemukakan berbentuk elips, namun tidak dideskripsikan dengan jelas. Sedangkan menurut mekanika kuantum, berbentuk seperti bola, ada juga berbentuk lainnya spesifiknya dideskripsikan dengan jelas. Nah, untuk perilakunya elektron pada Bohr sebagai partikel saja, sedangkan menurut mekanika kuantum sebagai partikel sekaligus gelombang. Nah, selanjutnya efek elektromagnetik. Pada Bohr sendiri tidak dapat menjelaskan efek medan magnet atau Zeeman effect maupun efek medan listrik Stark effect. Sedangkan mekanika kuantum bisa menjelaskan kedua efek tersebut dengan teliti. Selanjutnya, berdasarkan bilangan kuantumnya sendiri. Pada Bohr sendiri tidak dapat menjelaskan bilangan kuantum. Sedangkan mekanika kuantum bisa menjelaskan keempat bilangan kuantum sebagai ciri-ciri elektron yang spesifik. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konfigurasi elektron? Konfigurasi elektron adalah penyusunan atau penataan elektron dalam suatu atom. Oke, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, untuk materi yang kedua akan disajikan atau akan dibahas oleh saudari Elsa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan hasil dari LKPD yang telah kami jawab.
Pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana konfigurasi elektron berdasarkan teori model atom Bohr? Nah, jawabannya adalah berdasarkan teori atom Bohr, konfigurasi elektron adalah pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi atau kulit paling rendah, yaitu kulit pertama, kulit K, dilanjutkan kulit L, kulit M, kulit N, dan seterusnya. Yang keempat, buatlah konfigurasi dari unsur berikut dan tentukan golongan, periode, serta elektron valensinya. Nah, yang pertama ada unsur Li dengan nomor atom 7, yaitu konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 5, termasuk ke golongan 5A dan periode 2, dengan elektron valensinya 5. Yang kedua, ada unsur K dengan nomor atom 19, konfigurasi elektronnya adalah 2881, dengan golongannya 1A, periode 4, elektron valensinya adalah 1. Yang ketiga, ada unsur Br dengan nomor atom 35, konfigurasi elektronnya adalah 28187. Nah, ini termasuk ke golongan 7A dan periode 4 dengan elektron valensinya 7. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Bila demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membacakan presentasinya di hadapan kita bersama. Nah, selanjutnya apakah ada tambahan dari kelompok lain? Kelompok 2, apakah ada yang ingin ditambahkan? Tidak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Bu. Berarti sudah paham apa yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi? Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini? Izin Bu Rani, Bu. Ya, silahkan Rani. Terima kasih, Bu. Baiklah, kesimpulan pada materi hari ini bahwa konfigurasi elektron adalah penyusun atau penataan elektron dalam suatu atom. Berdasarkan teori atom Bohr, mengisikan elektron dimulai dari tingkat energi paling rendah, yaitu pada kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Sedangkan pada kulit terluarnya maksimal diisi 8 elektron. Dah, Bu. Sekian, terima kasih, Bu. Nah, terima kasih kepada Rani yang sudah menyampaikan kesimpulan kita pada hari ini. Nah, yang disampaikan oleh teman Ananda tadi sudah benar ya. Di sini Ibu sedikit membahas atau sedikit memberikan penguatan materi. Di mana konfigurasi elektron menurut Bohr. Jumlah elektron maksimum dalam setiap kulit atom itu dirumuskan dengan 2N2. Di mana kulit K itu adalah kulit pertama. Berarti jumlah elektron maksimumnya terdapat 2. Berikutnya kulit L dapat Ananda lihat pada tabel. Nah, tujuan konfigurasi elektron itu adalah untuk menentukan golongan dan periode suatu unsur. Elektron valensi adalah elektron yang terletak pada kulit terluar, di mana jumlah elektron valensi ini sama dengan nomor golongannya. Misalkan kulit L ini berarti konfigurasinya adalah 2,6, berarti dia itu berada pada golongan 6A, dan untuk periodenya itu adalah banyaknya jumlah kulit yang terisi, di mana kulit K dan kulit L berarti dia terdapat pada periode 2. Nah, perlu Ananda ingat bahwa kulit terluar itu maksimal diisi hanya oleh 8 elektron. Misalnya kulit terakhirnya adalah 18, berarti itu tidak boleh karena kulit terluar itu maksimal hanya diisi oleh 8 elektron. Paham Ananda? Paham, Bu. Nah, untuk kesimpulan materi kita pada hari ini, di mana menurut teori atom Bohr,
elektron itu berada pada kulit atom atau orbit atau lintasan yang merupakan tingkat energi elektron. Kulit atom yang paling dekat dengan nukleus adalah kulit K, di mana mempunyai energi paling rendah. Makin jauh dari nukleus, tingkat energi menjadi tinggi, di mana terdapat 7 kulit, yaitu kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Di mana untuk menentukan jumlah elektron maksimum dalam setiap kulit menggunakan rumus 2N kuadrat. Sedangkan untuk teori atom mekanika kuantum, pengisiannya itu dilakukan per subkulit. Itu akan Ananda bahas pada kelas fase F nantinya. Nah, konfigurasi elektron ini bertujuan untuk menentukan golongan dan periode suatu unsur. Konfigurasi elektron menurut atom Bohr ini hanya berlaku untuk golongan utama, yaitu golongan 1A sampai dengan golongan 8A. Selebihnya bisa kita menggunakan teori atom mekanika kuantum. Pengisiannya dilakukan per subkulit. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ananda tentang penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Ananda semua. Sebelumnya, silahkan Ananda kerjakan post-test yang sudah Ibu kirim linknya di grup WA. Paham Ananda? Baik, Bu. Paham, Bu. Baiklah, apakah pembelajaran kita pada hari ini mudah dipahami Ananda? Mudah, Bu, Mudah dan sekali. sangat menyenangkan, Bu. Baiklah, untuk pertemuan kita minggu depan, silahkan Ananda kerjakan tugas yang terdapat pada bahan ajar. Di sana ada 5 soal tentang menentukan konfigurasi elektron menurut atom Bohr. Nah, dan juga silakan Ananda baca materi tentang sistem periodik modern. Itu akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Ananda? Tidak, Bu. Jika tidak, cukup sekian materi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan Ketua Kelas untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan memimpin doa. Baiklah, sebelum mengakhiri pekerjaan kita di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Bad, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.